Ini segarek di sidang ke, relax gitu kan ya. Oke, jadi gue hari ini tuh lagi ada di Mana Space di daerah Mekarwangi, Bandung. Nah, jadi kalau gue motret klien, ketemu beberapa couple, itu ada pasangan yang datang buat di foto, tapi ada juga yang ngajak kita untuk ikut jadi bagian dari perjalanannya. Hari ini gue ngobrol sama Dennis dan Selina. Asik. Gila, gimana kabar nih pengantin baru? Aman. aman. Ya begitulah ya, maksudnya masih adaptasi dengan kehidupan musim yang baru gitu ya. Karena kan kita tinggal berdua, jadi ya masih settling down semuanya lah gitu. Jadi biasa yang masak siapa sekarang? Dennis apa Selin? Selin. Wah, Selin. Lu do the rest gitu kan ya. Jadi kayak kita kan bulan lalu sebenarnya lu wedding ya kan ya. Jadi kalau lu sebagai pasangan yang baru menikah, Edin, perubahan apa yang paling kerasa setelah lu married? Setelah berubah status lah tepatnya. Monggo. Gue dulu. Kamu dulu. Apa ya? Oh, yang paling kerasa sih panggilan. Dulu kalau pacaran kayaknya nggak pernah manggil say, jarang lah pokoknya sayang gitu tuh jarang. Cuma kalau pas married tiap hari manggilnya say gitu sekarang. Terus yang paling kelihatan kerasa lagi ya tidurnya kan pas bangun lah ada dia. Kebiasaan gue kan kalau tidur kadang suka kayak kesana sini kan. Begitu kesana, oh ada di sebelah ada orang, nggak bisa kayak gitu. Itu sih yang paling beda kan kalau dari pacaran. Terus lebih ke doa bareng. Kalau kita dulu kan kalau misalkan pacaran doanya paling malam kan, itu juga kadang maksudnya kalau sempet kalau nggak ketiduran ya kita doa bareng, kalau misalkan enggak. Kalau sekarang kan pasti gitu setiap hari. Oh, nice. Gitu kalau sih. Dennis gimana nih? Apa perubahan yang dirasain nih? Lebih ke apa ya? Tinggal bareng, tinggal berdua itu kan buat gua pribadi sih beda banget gitu. Jadi itu tinggal barengnya dan suasana yang dengan lebih banyak berduanya itu kan lebih beda juga sih buat gua mah gitu. Terus ya pasti tanggung jawab sekarang berdua ya. Bayar ini itu tagihan dan lain-lain kan berdua kan, itu maksudnya jadi tanggung jawab yang baru teh itu kehidupan yang baru sih buat gua ya gitu. Itu sih yang paling beda mah. Iya, luar biasa ini. Sekilas ngobrolin pas lagi wedding ya, kita mengingat bulan lalu ketika kalian wedding. Kalau misalnya boleh nanya, ada satu momen gak sih yang kayak buat lu pribadi masing-masing yang paling membekas lah, paling memorable di wedding kalian? Versinya Dennis, versinya Selin, siapa tahu ada yang keingetan sampai sekarang kalau di wedding, aduh iya ya gitu tuh. Nah, apa tuh? Silahkan. Gantian dong. Oh, gantian. Bagus ini saling melengkapi ya gitu ya, jadi gantian dulu. Ya, Nis. Gimana, Nis? Sebenarnya mah kayak kita bersyukur banget di hari wedding kita. Sebenarnya bukan cuma hari wedding sih, dan persiapannya juga ya banyak. Kalau kita saling bilang tuh anugerah lah. Banyak berkat Tuhan yang dari persiapan hingga hari H tuh kita terima gitu. Dan di hari H itu kalau kotanya momen apa tuh banyak banget sih menurut kita ya. Tapi yang benar-benar bikin apa ya, maksudnya salah satu bukan berarti momen yang lain nggak di mana gitu. Tapi salah satu yang benar-benar bikin haru itu yang ketemu keluarga pagi-pagi. Yang gue upload di IG. Betul. Oh, oke. Itu dari sebelum masuk juga itu gue udah netes gitu. Nggak tahu kenapa ya, maksudnya kan ketemu sama keluarga lagi gitu ya. Tapi dari depan kamar itu kan kita kan gue bawa si frame itu kan. Betul, itu dari depan aja udah gitu. Jadi maksudnya berusaha buat ketemu mereka dengan baik gitu, tapi nggak bisa, itu ngalir aja gitu. Jadi dari awal harunya udah sangat kerasa sampai itu kan gue masuk kan, terus berdiri dekat sebelum ketemu mereka kan berdiri di depan situ kan.
dekat jas itu kan. Ya itu udah makin gak tahan tuh di situ. Terus buka ngelihat mereka, ketemu mereka udah tuh nggak ketahan gitu. Jadi ya maksudnya itu apa ya, haru tapi happy lah ya. Maksudnya bahagia banget gitu maksudnya di situ dengan momen itu jadi salah satu yang nggak bisa dilupain dan sangat membekas gitu buat gue. Itu salah satu dari banyak banget momen di hari-hari. Luar biasa. Jangan nangis atas ya. Gatel itu. Versinya Selin. Apa? Sebenarnya dari mulai persiapan, ya betul sih berkat Tuhan ya, maksudnya ketemu sama vendor-vendornya tuh amazed banget gitu. Kadang nggak nyangka gitu. Ya bener tadi juga baru ngobrol sama Ci Mel bilang, kita kan sebenarnya menentukan vendor itu kan kayak beli kucing dalam karung, kita nggak tahu kan orang dalamnya kayak gimana kayak gitu. Cuman ya memang untuk wedding yang sekarang kayak di luar ekspektasi sebenarnya, kayak wah gitu, kayak oh ternyata bersyukur ya Tuhan teh kasihnya lebih dari yang kita perluin gitu, sebenarnya kayak gitu sih. Kalau untuk momen sebenarnya semuanya berkesan kalau di gue sih sebenarnya ya, mulai dari make up pagi karena kebetulan kan teman juga gitu kan, teman baik gitu. Jadi kayak dari preparation sampai terakhir pun gitu, itu tuh sebenarnya kayak senang lah gitu, kayak diinget gitu. Yang paling diinget lagi apa ya? Oh karena gue prepare ini kali ya, yang bikin lagu itu waktu itu. Oh iya, nyanyi. Iya, itu dibantu banget sama WO, sama Richie sama Celia kan. Itu memang kita kayak dalam berapa bulan gitu, yang bantuin tuh istrinya Richie yang bantuin si garap lagunya tuh. Jadi kita memang sering ketemu kan. Itu sih yang paling Cici mau bikinnya kayak gimana ya gitu kan, cuman ya udah nih aku bikin si nadanya, dia mainin si pianonya gitu kan, jadi konsepnya tuh kayak gitu. Sebenarnya itu yang paling agak ribet kan, udah mah Dennis nggak boleh tahu, ya kan, jadi memang kayak harus ketemunya tuh gimana kan. Untung di rumah tuh ada piano, jadi ya udah ke rumah aja. Itu sih yang agak hektik dikit, jadi itu gitu sih. Di fase preps wedding ya berarti ya. Prep ya. Kalau misalnya gini, sekarang kita masuk ke preparation pas lagi wedding. Alurnya agak mundur sedikit ya. Kalau misalnya buat masing-masing kalian, versinya Dennis, versinya Selina, ketika wedding preparations, ya salah satunya kayak tadi yang lu sebutin gitu ya, yang paling menguras tenaga dan menguras pikiran. Apa ya? Apa sih? Apa ya? Menguras tenaga dan pikiran. Siapin duitnya ya. Oh, Betul. betul. Ini benar. Terus apa lagi? Ya, mungkin lebih ke kayak ke tema, dekor dan lain-lain itu, karena kita kan mirip ya, maksudnya kita lebih ke yang penting pantas dan oke aja lah gitu. Jadi kita nggak ada yang, mungkin kalau banyak yang yang wedding pengen temanya let's say fairy tale misalnya. Ya kayak gitu-gitulah misalnya. Itu kan bener-bener semuanya tuh sesuai dengan tema itu kan. Kalau kita kan dari awal lebih kayak ya lu minimalis aja, terus yang penting pantas aja gitu kan. Berapa waktu tuh nggak dapet gitu. Jadi lebih ke menentukan itunya sih kalau kita sih. Jadi apa ya, nah itu sampai kayak mungkin beberapa minggu ada kali ya. Nah itu jadi kayak lebih ke stres, bukan stres ya, lebih ke PR-nya tuh nggak dapat gitu, nggak beres-beres gitu. Jadi lebih ke situnya sih. Tapi setelah dapat dan setelah udah oke, semua ngalir sih kayaknya ya, gitu. Dan puji Tuhannya juga, maksudnya dari teman-teman vendor sangat amat suportif gitu. Jadi kita juga sangat merasa kebantu dari segala sisi gitu. Jadi lebih ke teknisnya, lebih ke ya banyak yang bantuin gitu. Jadi banyak PR-nya lebih ke penentuan itu lah. Penentuan konsep lagi ya gitu ya. Kalau Selin? Yang paling nguras yang tadi kali ya. Iya, maksudnya benar sih kalau budget gitu-gitu, makanya pasti ya. Pokoknya karena mungkin saya lebih mikirnya kayak lebih overthinking juga ya. Jadi kayak ya udah pokoknya mah. Nah, bersyukurnya gue tuh nggak yang kayak pengen gimana gitu. Kan lu juga tau kan, kok maksudnya kayak gue teh gimana lu aja kok, lu enaknya kayak gitu semua. Iya, kan? Iya, lu betul. pusing nggak kalau gue gituin? Iya, betul.
Tergantung dari mana sisi ngelihatnya. Tapi itu oke. bagus, normal untuk seorang bride lagi ya. Kadang kan soalnya beberapa bilang, kok lu mah aneh sih Sel, gue mah pengennya gini, lu nggak ada maunya gitu kayak gimana? Gue bilang teh, nggak ada, yang penting mah ya udah semuanya happy, kayak semuanya cocok. Maksudnya nggak bisa dipaksain ke semua tema kan sebenarnya kayak pengen apa. Jadi gue mah kayak make up juga kan nanya, pengen kayak gimana kamu aja, terus dia bingung kamu kayak gimana, terserah pokoknya kan, karena mungkin gue tuh mikirnya setiap vendor tuh punya specialty-nya masing-masing gitu loh, dia jagonya di mana. Baju juga gitu kan, sok aja mau gimana terserah yang bikin gitu. Jadi lebih kayak gue sih lebih percaya sama vendor buat ngerjain ya itu, karena kan ya kita kerja sama juga kan. Iya, Ya betul. buat gue sih klien juga harus kooperatif gitu Oh nice. kalau menurut gue ya. Ya itu harus garis bawahin Iya, sih jadi sebenarnya. kayak apa ya, Udah soalnya belum nggak ada. bisa kayak, gue nggak, ya dia bagus nggak ya si vendor itu bagus, kalau gitu terus ragu terus, ya takutnya itu kan secara mindset juga kita jadi kayak makin cemas buat mikirin yang kayak ya harusnya udah lu serahin aja, lu udah bayar, lu udah udah percayain, ya udah let it flow aja gitu maksudnya teh. Menurut gua sih ya kok ya, daripada dibikin pusing kan. Sejujurnya gitu juga wedding nyoba nanya, lu nggak stres gitu? Nggak, sampai hari H juga kayak gua cicilan aja gitu. Iya betul. Iya kan? Pagi-pagi kayak ini orang mau merit nggak ada stres-stresnya ya, Selin ya. Gue sih anaknya sangat stressful, anaknya tuh sangat panikan gitu. Iya. Cuman kemarin gak tau ya Tuhan ngasih, ya maksudnya mungkin damai sejahtera lebih kayak gitu ya, kayak ya udah ya Sal ya ini ya lu jalanin aja gitu maksudnya. Ini udah gue kasih yang terbaik, pokoknya vendor-vendor semua segala macam kan. Ya ada aja lah ya minus, maksudnya negatif atau misalnya kejadian gak enak sama vendor misalnya pasti ada aja. Cuman kayak gimana kita responnya kan sebetulnya. Gitu. Luar biasa. Jadi ini ya konsepnya. Ngebahas konsep sendiri. Ada satu momen menarik kalau dari POV gue sebagai fotografer ya, ketika tadi ikutan involve menentukan konsep. Ingat kan kita pertama kali meeting di sini ya, di mana studio, ingat banget di depan tuh kan kayak gue nanya beberapa hal. Kayak misalnya basic common questions lah ya, kayak kalian ketemu di mana, terus kemudian story tentang kalian apa, sampai di hari H sendiri bayangan kalian ketika wedding tadi akan pengennya seperti apa gitu kan. Salah satu hal yang dibahas itu tentang color palette, ya nggak sih? Iya benar. Biru, ya nggak sih? Dan gua rasa selama kita sesi bareng ya, dari mulai pre-wedding, sanggit, dan wedding gitu kan, itu yang jadi satu key lah buat gua untuk menentukan konsep, ya kan? Nah, yang lucu lagi ketika tadi kan ngebahas koordinasi bareng semua vendor yang terlibat di hari H. Ini kita ketika bahas sesi pre-wedding, ada satu momen menarik buat gua, terutama tempatnya di sini nih ya. Jadi di Mana Studio waktu itu kita sempat berpikir untuk gimana masukin color palette itu di studio, dan based on stories yang kalian punya dari berbagai mungkin kayak tempat, hobi segala macam, termasuk kan di sini posisinya lu sebagai owner dan fotografer dari Mana Studio ya kan. Di situ kita ambil waktu itu kita kerjasama bareng vendor dekor konsep ya. Nah dibantuin banget waktu itu, bisa nggak dibikin studio ini didekor dengan bunga-bunga yang senada dengan color palette wedding kalian. Nah storiesnya kan kalian punya Anabul tuh ya, dari Miracle. Kita sebut Ekel lah gitu kan ya. Kita pengen invite nih si Ekel ini bareng sama kalian untuk sesi studio ini, dan surprisingly buat gue pribadi dengan studio yang kayak dari blank space lah ibaratnya gitu kan ya, dibantu teman-teman dekor, ternyata jadi satu space yang unik ya gitu kan ya. Nah kalau misalnya terutama Danis lah sebagai fotografer ya kan ya, di sini udah tiap hari ngelihat Mana Space ya kan ya. Nah kalau misalnya kita ngobrol tentang POV gitu kan ya, tentang prewedding lu dulu nih waktu itu, oh ternyata Mana Space bisa dibikin seperti ini ya. Terus dari situ ternyata oh ketika kita publish lucu nih, ada orang interest ya untuk melakukan hal yang serupa. Nah POV lu sebagai fotografer yang waktu itu difoto nih gitu kan ya, gimana? Itu jadi salah satu point of view dan pengalaman yang baru buat gue secara pribadi kok. Ternyata dari satu istilahnya mungkin kayak kanvas kosong kali ya, karena kita buat juga ini di Mana Space itu kan ini limbo putih, jadi kayak kanvas polos aja gitu. Nah ini ternyata bisa ya dibikin banyak banget faktornya dan variabelnya gitu. Jadi mau kalau kemarin kita
lebih ke floral ya, floral terus warnanya kayak biru, terus ada pastel-pastel kayak gitulah ya. Terus bawa tuh si Eko ternyata jadi yang lucu juga gitu. Lucu ya. Terus jadi kayak ternyata bisa dibikin kayak gitu. Nah mungkin karena kanvas polos ini jadi sangat luas gitu, jadinya bisa di aneh-anehin gitu istilahnya. Mau di dekor maksudnya mau masuk dekor atau masuk properti yang lain kayak gitu, sangat fleksibel gitu jadinya. Jadi ternyata sangat ya bisa dibilang nggak terbatas gitu, maksudnya tergantung imajinasi kita aja gitu, pakai si studionya gitu. Memang ini kita bikin si Limbo ini ke arah sana gitu, dan itu tergantung kitanya dan tergantung pemakainya aja gitu ya. Jadinya ternyata mau dibikin seperti apa gitu. Jadi sangat menunjang ternyata ya untuk kreativitas kita dibangun di sini gitu sih. Termasuk hari ini kita pakai untuk sedi podcast ya. Ya kan ya, ternyata bisa juga nih kayak gini. Gitu. Mungkin teman-teman nanti ngelihat yang kayak obrolan kita ini ternyata tertarik juga ya. Ternyata kemarin bisa pakai buat dekor nih. Ya kan ya. Terus ini bisa pakai buat podcast. Terus kemarin kan sempat kita collab sama vendor dekor ya waktu itu, ngerangkai bunga, siapa tahu nanti ada yang tercetus untuk bikin video podcast atau ngedekor gitu kan ya, kayaknya nice juga sih sebenarnya. Oke, balik lagi ke tentang perjalanan wedding kalian. Kan kita ketemu dari prewedding, sangjit, dan wedding ya kan ya, dari 3 ini deh yang menurut kalian paling mengena di hati kalian. Mana dari antara 3 ini, dan mungkin kalau bisa disebutin kenapa gitu. Prewedding, wedding, sangjit, kan kita ketemu 3 nih. Yang mana kamu? Semua ada momennya masing-masing sih kalau menurut gue ya. Cuman lebih beda-beda gitu, maksudnya nggak sama kan di setiap momen. Tapi karena dari awalnya adalah startnya kita dari prewedding gitu kan. Kita ketemu juga pas, ya maksudnya pas bahasnya prewedding dulu kan, sebelum wedding dan sangjit segala macam. Itu gue ngerasa lebih ngena sih di prewedding. Udah mah ditambah gue yang kayak, ya udahlah terserah gitu. Gue kan cuma mikir, ini vendor pusing gak sih sama gue, kayak gue sok aja terserah, kayak pokoknya semua kayak dekor juga, ya udahlah terserah. Ingat gak waktu dekor yang di buat di pelaminan juga kan, yang kita meeting, itu kan meeting juga bareng kan, kayak ngasih liatnya kayak referensi ini gitu kan. Tipenya tuh ya memang kayak itu percaya sih, gimana ya, kok gimana ya, gue pokoknya intinya kalau buat gue sih ya si momen itu yang diciptain ini sama kita kan. Jadi maupun kayak gimana juga ya gue sih sebenarnya happy aja gitu sebenarnya. Jadi gak ada yang kayak tapi kalau prewedding seru sih karena kita banyak ya waktu itu preweddingnya kan. Iya betul. Kita subuh-subuh tengah malam. Nah itu paling berkesan itu, karena baru pertama kali make up sore, sama Cimel kan make up sama sore. Kita tuh fotonya subuh jam 5 pagi. Kebayang gak sih kayak udah mau ganti waktu itu juga kan langsung nyampe ganti baju tempatnya kayak gitu kan. Itu pengalaman pertama sih. Itu mungkin juga nggak mau diulang prewed lagi ya, nanti mungkin yang lain ya, foto lain jangan prewed lagi. Itu kan sekali seumur hidup. Tapi itu seru sih, kayak baru pertama. Terus kayak perjalanan kita yang sangat amazing itu kan. Amazing. Iya kan, ya kan. Kayak gitu sih, tapi seru gitu. Tapi lucu waktu itu kita juga make upin lu di sini ya, di Mana Space juga ya. Di situ ada tempat make upnya ya, di Mana Space. Oke. Prewedding. Oke, kalau versinya Dennis apa? Saya balik lagi sih, bener kata Sally ya. Even dalam prewedding itu sendiri teh momennya banyak pisan gitu. Iya betul. Buat kita tuh. Tapi kalau bicara momen beda-beda ya untuk ketiga hal itu. Kalau yang paling berkesan ya tadi ya. Berkesan ya itu trip itu sih. trip prewedding itu. Udah kita juga nggak ini ya. Maksudnya nggak ada kepikiran ke sana kan awalnya. Iya, terus kan ngobrol sama Koko, ngobrol sama yang lain, kayaknya oke ya ke sana gitu untuk maksudnya dalam berbagai faktor ya, dalam berbagai aspek itu kayaknya oke lah ke sana gitu. Pergi jam 12 malam, pulang hampir jam 12 malam lagi kan. Iya, kita trip 24 jam gitu. Trip. Karena kita lumayan suka ya jalan-jalan gitu, tapi
dengan momen yang baru, dengan pengalaman yang baru itu kan jadi apalagi fotonya bagus-bagus gitu kan. Oh ini. Jadi Kayak maksudnya gitu. itu apa, nggak ya jadi salah satu yang nggak bisa dilupain gitu. Jadi buat kita, padahal maksudnya dipikir-pikir kan capek ya gitu. Tapi kebayar gitu itu semua dengan momen-momen dan foto-foto yang diciptain gitu ya. Jadi thank you Kohanhan dan Wih, Kim gitu. sama-sama lah kita Tapi bener kerjasama. sih, itu mood kan sebenarnya benar yang kontrol kita, tapi kan lingkungan juga berpengaruh ya. Maksudnya kalian timnya bisa kayak bawa, oh ya ini mood kliennya harus oke gitu kan. Kalau nggak ya gimana fotonya mau oke juga kalau moodnya misalkan amburadul gitu misalkan. Iya. Itu kan Iya, penting juga ya sebetulnya. Nah sih sebenarnya kayak gue sempat dengar ada satu quotes, jadi kayak kalau pre-wedding itu kan merekam cerita lu, ya kan. Sanggit itu sebenarnya merayakan keluarga kalian ketemu barengan, dan wedding itu sebenarnya awal mula kalian ya kan menjadi satu ya, awal mula perjalanan kalian lah. Jadi filosofinya dapat, dan sebenarnya tugas gue itu cuma mendokumentasikan aja itu biar nanti next time in the future time 10 atau 15 tahun ke depan itu masih kerasa feels-nya, ya kan seperti itu. Nice. Terus setelah semua proses dari wedding ini selesai gitu kan, sekarang kalian kan menjalani perhidupan pernikahan nih gitu kan ya. Buat kalian pribadi, wedding itu apa sih meaning buat lo hari ini? Ya, gantian silakan. Bapak dulu yang menjawab. Ya wedding kan intinya itu sebenarnya mempersatukan dua pribadi. Sini kan kita dalam satu pernikahan yang kudus gitu, dalam gereja gitu. Kalau dalam kepercayaan kita kan, dan nggak cuma kitanya, nggak cuma dua pribadinya, tapi dua keluarga gitu. Jadi dalam satu sebenarnya kan kalau wedding itu dalam kepercayaan kita ada pemberkatan dan ada resepsi. Resepsi itu sebenarnya lebih ke ucapan syukur ke perayaan gitu kan. Tapi sebenarnya dalam esensi kepercayaan kita kan pemberkatan itu ada berkat tersendiri, dan memang itu yang lebih utama gitu sebenarnya dalam kita ya. Dan itu yang jadi titik utama sih dalam wedding itu gitu. Dan kalau boleh cerita ya, dua-duanya itu kita alami berkat Tuhan gitu. Berkat Tuhan dan berkat Tuhan beda pokoknya dalam satu wedding itu, karena Tuhan mempersatukan kita, kami berdua dalam satu pemberkatan yang kudus. Itu kan itu arti pernikahan sebenarnya gitu menurut kita sih. Dan di situ banyak banget anugerah Tuhan sih di hari pernikahan itu gitu yang kita rasain. Gitu sih sebenarnya intinya mah. Tapi kalau boleh cerita dikit ya, dalam pemberkatan, dalam resepsi itu even dalam tiap momen ya, dalam tiap segmen gitu, itu banyak banget lah maksudnya anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang bahkan gembala sidang kita bilang ini baru kejadian di kalian loh gitu, baru Om tawarin di kalian kayak gitu. Itu kan jadi kayak satu berkat Tuhan yang luar biasa gitu buat kita gitu. Dan ya itu sih mungkin ya titik utama dalam pernikahan menurut gua gitu. Gua pernikahan. Apa tadi pertanyaannya? Setelah beres semua ini, arti wedding buat lo pribadi apa sih? Arti wedding? Buat gue sih belajar ya. Ya maksudnya belajar dalam segala hal. Komunikasi, percaya, apalagi ya, komitmen gitu-gitu semua sebenarnya belajar sih. Karena sekarang udah tinggal berdua. Jadi ya mau nggak mau, ya udah cuma berdua gitu. Kalau ada apa-apa juga kan ya berdua. Itu yang belajar juga sih. Bukan nggak boleh cerita sama siapapun, tapi lebih kontrol lah ya gitu, karena kan nggak semua masalah harus di-share ke banyak orang gitu kan, lebih kayak gitu. Ya gitu sih, kalau wedding lebih ke belajar dalam segala hal sih, apapun, adaptasi, semua pokoknya namanya terus learning by doing lah ya kalau wedding gitu sih. Mantap, sampai kapanpun itu pasti terus belajar sih. Yes, betul. Nggak ada ending. Never ending ya. Kalau gue lihat kan sebenarnya kalian tuh kayak yang enjoy ya dalam setiap prosesnya gitu kan. Kalau tadi sempat
punya satu kesan tersendiri dalam prewedding, sanjat dan wedding. Ada prewedding yaitu mungkin kerja sama kalian pertama kali sebagai pasangan di proses wedding kalian. Kalau misalnya kayak nanti nih teman-teman kan akan lihat ya video ini gitu kan. Kalau dari kalian ada nggak sih yang pengen disampaikan buat teman-teman yang lagi prepare wedding gitu kan? Kan kalau gue sendiri ngelihatnya, makanya kenapa mencoba meluangkan waktu nih untuk ngobrol. Gue pengen kalian berbagi lah tips atau mungkin apalah pesan gitu yang teman-teman bisa dengar. Gua bakal wedding nih tahun depan dari yang lebih senior sih. Lebih senior, iya biar mereka tuh nggak stres gitu kan kayak menjelang hari hanya mereka gitu kan. Ada nggak yang mau di-share ke teman-teman yang lagi prepare wedding nih? Dulu udah sisi cowok lah. Oh. Nah, Yang pasti kan ini dipersiapkan berdua ya, bersama-sama gitu. Harus diomongin A sampai Z-nya gitu. Jadi dari awal itu dari sisi budget, dari sisi pemilihan vendor mungkin, terus meritnya mau gimana, weddingnya mau gimana, bahkan dari kayak pemberkatan di mana, terus resepsi di mana, itu harus sama-sama diomongin, undangan kayak gimana gitu. Terus dari nggak cuma saling saling ngobrol juga, tapi tanya ke orang tua masing-masing. Barangkali mungkin mereka pengennya ada kayak gimana, terus mereka punya pendapat apa gitu misalnya. Tapi in the end itu tetap yang jalanin itu kalian gitu, pasangan. Jadi kalian berdua yang akan menjalani. Jadi benar-benar dari awal kalau bisa pahit-pahitan dulu ngomong gitu. Kendalanya apa atau misalnya kepengennya apa. Terus kira-kira mungkin ada perbedaan pendapat kayak gimana, ambil garis tengahnya kayak gimana, itu harus diobrolin gitu menurutku sih. Tapi balik lagi, jangan terlalu stres. Mungkin stres adalah dalam perjalanan persiapan itu pasti ada. Tapi toh kalian jalanin itu berdua. Jadi saling cerita lah satu sama lain gitu. Karena di sini tuh dalam persiapan ini kalian saling kerjasama gitu, nggak sendiri gitu. Jadi itu yang harus tetap dikomunikasikan bareng pasangan. Percaya aja bahwa mau merit berkat Tuhan mah ada aja gitu. Jadi pasti Tuhan cukupin selama kalian menyerahkan segala sesuatunya sama Tuhan gitu. Percaya bahwa dari awal sampai nanti sampai ke depannya gitu ya, Tuhan nggak akan tinggal diam gitu. Tuhan pasti cukupin. Bukan cuma soal materi, tapi soal kesiapan kitanya gitu. Mentalnya, terus dalam kalian ngadepin ini itunya, keribetannya nanti kalian bakal rasain gitu ya. Tetap kok Tuhan pasti bakal cukupin dan Tuhan pasti bakal sertain gitu. Karena tujuan pernikahan kalian itu baik gitu. Selama tujuan pernikahan kalian itu baik, Tuhan pasti akan berkati lah gitu. ya kalau gue dari sisi mungkin dari pertama kali ya kalau menikah, ya udah pasti harus komunikatif sama siapapun, sama pasangannya, sama vendor, semua komunikasi adalah kunci sih kalau menurut gue. Untuk cari atau semua vendor, semua yang kalian mau tuh sebenarnya nggak ada yang jelek sih sebetulnya, kan itu mah preferensi kan. Tapi menurut gue sih cari yang cocok lah sebenarnya gitu. Kayak misalkan mulai dari tema, misalkan kan aneh kalau misalkan tiba-tiba temanya ini tapi seorangnya nggak cocok misalnya gitu kan, itu juga belum tentu jelek, tapi memang di orang itu misalkan nggak cocok. Jadi ya itu komunikasi. Terus kalau misalnya ada apa-apa ya bahas dulu sama pasangannya masing-masing, jangan terlalu dar-der-dor gitu kan. Kadang ya tapi kebayang sih kalau lagi stres, lagi panik gitu kan, karena suka nggak tahu harus ngapain gitu ya. Terus yang berikutnya adalah percaya sih, harus percaya. Jadi selain sama Tuhan, ya percaya sama semua yang lagi dipersiapkan lah gitu. Lebih kayak gitu sih. Have fun, ya kita nggak tahu ya
latar belakangnya mereka pas lagi wedding nyiapinnya seperti apa gitu-gitu. Cuman titipan dari saya sih lebih ke ya udah kita jalanin aja kayak Enjoy. menikmati aja gitu. Ya itu kan akan di momen pertama dan terakhir gitu ya seumur hidup gitu sih. Sebenarnya lebih kayak gitu aja. Luar biasa. Kalau dari gue ya sebagai closure. Sebenarnya dari gue sebagai fotografer kalian ya, gue tuh kayak feel amazed, feel honored juga sebenarnya untuk witness wedding kalian. Jadi dari mulai preparation pagi, termasuk kayak kenapa gue bikin konten yang tadi Dani sempat sebutin tuh pertama kali, karena gue rasa gue feel into the wedding ya kan. Jadi nggak cuman kalian aja, tapi orang-orang sekitar kalian juga merasakan, dan mungkin impartasi itu bisa ke yang lainnya juga ya ngerasakan. Tapi kalau dari gue nutup kurang lebih gini, foto yang baik itu cuman nggak mengingatkan tentang apa yang terjadi waktu saat itu ya nggak sih, tapi yang apa yang kita rasain juga ya nggak sih, dan itu yang selalu gue coba simpan untuk mereka, untuk Dani sama Selin hari ini. Thank you. Dani sama Selin, asik gitu kan ya. Kita ketemu next projectnya apa nih? Siapa tahu kita bisa berimajinasi lebih lagi ya di Mana Space ya. Thank you nih Selin. Bye, sampai ketemu lagi nanti sama topik berikutnya ya. Thank you. Gitu.